Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita dengarkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita satu hari. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats renungan di pagi hari ini tertulis di dalam Matius 21 ayat 22. Demikian dikatakan, dengan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Meminta di dalam iman. Teori keseimbangan mengajarkan hukum, menerima untuk memberi atau memberi untuk menerima. Dalam kehidupan orang Batak, kita menyebutkannya dengan hukum siada pare, terjemahannya bergotong royong atau bergiliran. Pada dasarnya hukum ini tidak salah, apalagi jika didasari dengan motivasi saling membantu di dalam keterbatasan dan kebutuhan yang ada. Namun hukum ini menjadi tidak baik jika menjadi suatu keharusan, apalagi jika dipaksa dengan keharusan atau bayar kontan. Prinsip saling membantu itulah yang ingin kita perhatikan dalam teori keseimbangan. Pengajaran Tuhan Yesus tentang hal meminta ini bukan mau mengajak kita sebatas saling membantu, tetapi mengajar dan mengingatkan kita untuk hidup berbuah dan bermakna. Untuk hidup yang berbuah inilah kita perlu meminta melalui dan di dalam iman. Kita juga dapat memahami nats ini sebagai suatu motivasi yang diberikan Yesus untuk dapat mengatasi persoalan dan kesulitan hidup. Dalam persoalan apapun, Tuhan pasti akan buka jalan. Nats ini menyemangati kita untuk berusaha mencari jalan keluar, jawaban atas persoalan agar kita lepas dari kesulitan dan selamat sampai tujuan. Untuk itu, kita senantiasa harus hati-hati agar tidak salah jalan dan tidak salah pilih ketika diperhadapkan dengan persoalan dan pilihan. Secara tidak langsung nats ini mengingatkan kita untuk mencari dan berdasar pada Tuhan Yesus Sang Pemilik hidup kita, agar kita hidup berkenan di hadapannya. Pengharapan Tuhan Yesus atas pohon ara yang ada dalam perikop nats ini yang tidak berbuah ketika dibutuhkan mengakibatkan munculnya hukuman atas dirinya. Karena itu nats ini selain motivasi untuk tidak mudah menyerah juga sebagai peringatan agar kita hidup benar dan berbuah. Tak kala diberi kesempatan, marilah kita hidup benar dan menghasilkan buah di dalam segenap pekerjaan yang sampai kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh memperdengarkan firman-Mu ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami satu hari ini untuk memulainya. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu melalui Roh Kudus Tuhan yang senantiasa diam di dalam hati dan pikiran kami. Agar kami mampu melakukan firman-Mu itu bukan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan berkati hidup kami, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Naungan kasih setia Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama sukacita dan damai sejahtera yang diberi Engkau, senantiasa diam di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa atas segala program di gereja-Mu ini, agar setiap program itu menjadi kemuliaan di dalam nama Tuhan dan kami semakin mengenal Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, jemaat-Mu, dan kami semakin mengenal bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Melalui program ini kami dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sakit Engkau pulihkan, Engkau tahirkan. Yang lagi dalam berduka, Engkau beri sukacita dan Engkau lepaskan mereka dari duka citanya. Dan yang dari dalam kesusahan,
Engkau beri kemudahan di dalam kehidupannya, agar ke depan mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengaturnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dan senantiasa kami boleh di dalam naungan Tuhan satu hari ini, sampai kami malam kelak beristirahat di dalam istirahat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.